kita akan melanjutkan sekarang ke market XAU. Ya, ini ada time frame monthly XAU. Ya, kita lihat garis trend line juga masih tren turun bagi XAU USD atau emas. Kita lanjutkan ke weekly-nya ya, kita hapus sebentar garis yang ini. Untuk weekly-nya pun juga masih tren penurunan ya. Kondisi terkini lagi kecenderungannya juga masih tren penurunan ya. Jadi bagi emas ini monthly masih tren turun, weekly masih tren turun ya. Kita lanjutkan ke daily. Daily kita perhatikan, nah di sini ya ada sedikit pijakan ya, satu pijakan saja ya. Kenapa saya bilang satu? Karena candle yang ini kita lihat ya, hitam, 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 4 berarti yang hitam. Putih cuma satu, putih cuma satu lagi, berarti 2 putih ya. 2 putih berbanding lawan 4 candle hitam. Siapa yang lebih dominan? Jelas yang berwarna hitam. Nah, tetapi ada potensi untuk naik bagi XAU USD ini ya. Kenapa apa? Karena apa? Karena syarat dari 2 buah pijakan ini bisa menjadi gambar sebuah garis tren ya. Garis tren ini terpasang di 2 buah titik terbawah ya. Jadi sekalipun dominasi trennya masih turun baik di monthly maupun weekly, tetapi di daily-nya masih ada harapan ya, ada sedikit sinar terang begitu ya bagi XAU USD untuk memiliki peluang kecil ya untuk naik. Tapi kita konfirmasikan ya dengan garis trend line yang lain. Nah, di sini batasnya ya, pijakan harga 1681 ya, ini sebagai pijakan harga bagi XAU. Nah, lanjutnya adalah ke bagian Fibo-nya. Kalau dia naik kemana ya? Dia akan naik ke 0,23-nya, yaitu si 1727 ya. Kalau dia naik ya. Tapi kalau sampai XAU ini turun, dia mengikuti tren utamanya di monthly dan weekly, dia akan turun ke 1680 ya. Itu. Jadi kalau dikatakan XAU ini akan turun, jika dia turun sampai kemana? Dia akan turun mencari ke area 1680. Tapi kalau dia naik ya, terjadi proses akumulasi, maka dia akan mentargetkan 1727 bagi kenaikannya. Nah, ini tentu yang bisa menjadi target-target bagi seorang trader atau investor untuk mengetahui target-target harga bagi XAU USD. Kemudian kita lanjutkan ke bagian daily ya, ke bagian indikator ya. Ke bagian indikator kita perhatikan bahwa MACD negatif ya, MACD-nya turun ya. Kemudian RSI. Nah, RSI sepertinya di sini ya, dia ada naik nih ya, kecil sekali ya, ada peluang untuk naik. Kemudian stokastik ada cross di sini ya. Dan untuk bagian ATR ada peluang ATR-nya naik ya. Jadi di sini kita melihat dengan kondisi MACD masih negatif ya, kemudian stokastiknya terjadi cross ya, cross up ya, dan RSI di sini ada pantulan ya, pantulan kenaikan. Maka saya menyimpulkan seperti ini ya, kembali kepada mayoritas ya suara di bagian analisa teknikal di tools-tools yang kita lihat tadi ya, bahwa tren penurunan itu masih kuat untuk monthly dan weekly, tetapi tidak menutup peluang bagi gold untuk naik sebentar ya. Tidak menutup peluang bagi gold untuk naik sebentar, dan sehingga kesimpulan saya adalah dengan mempertimbangkan semua indikator yang ada dan analisa yang ada ya, maka saya menyimpulkan bahwa gold sepertinya akan naik sebentar ya. Akan naik sebentar sebelum, dengan target harga yang saya sudah sebutkan tadi, sebelum akhirnya akan turun kembali ya ke target harga penurunan yang juga saya sudah sebutkan tadi sebelumnya ya. Itu
situasi skenario ya bagi pergerakan XAU USD.